LBH Apik desak Undip pecat Hasyim Asyari dari daftar dosen. Putusan DKPP yang membebas tugaskan Ketua KPU Hasyim Asyari imbas kasus asusila berbuntut panjang. Status Hasyim yang tercatat sebagai dosen Universitas Diponegoro, Undip, juga disorot. Asosiasi LBH Apik mendesak Undip memberhentikan Hasyim sebagai dosen. Desakan ini disampaikan Koordinator Pelaksana Harian Asosiasi LBH Apik, Hotimun S. dalam keterangannya Kamis, 4/7. Hotimun mengatakan Hasyim masih tercatat sebagai dosen ahli hukum tata negara melalui situs resmi Fakultas Hukum Undip. Oleh karena itu pihaknya mendesak Undip agar memcat Hasyim. LBH Apik khawatir mahasiswi di sana akan menjadi korban, guna mencegah terjadinya keberulangan yang dapat terjadi di kampus sebagai tempat yang rentan terhadap para mahasiswinya, ujarnya. Sementara itu, LBH Apik juga mengapresiasi putusan DKPP memecat Hasyim sebagai Ketua KPU. Sebagaimana diketahui, DKPP menjatuhi sanksi pemecatan kepada Hasyim dalam kasus asusila. Hasyim terbukti melakukan asusila terhadap anggota PPLN Den Haag. Perbuatan asusila tersebut diantaranya memaksa berhubungan badan, merayu-rayu korban, hingga janji untuk menikahi. Selain itu, Hasyim juga membocorkan informasi rahasia terkait agenda dan materi BIMTEK kepada korban. Perjalanan kasus, sidang kode etik yang digelar hari ini terkait dugaan asusila yang dilakukan oleh Hasyim terhadap seorang perempuan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri, PPLN, Den Haag, Belanda, berinisial CZ. Dikutip dari Kompas.com, kasus ini menambah rekam jejak pelanggaran Hasyim, yang telah beberapa kali dilaporkan dan diadili oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, DKPP. Sanksi teguran hingga peringatan keras terakhir juga sudah pernah dijatuhkan oleh DKPP terhadap beberapa pelanggaran yang terbukti dilakukan Hasyim. Dalam catatan Kompas.com, hampir setiap bulan DKPP memberikan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Hasyim sendiri, ataupun bersama para komisioner lainnya. Dugaan asusila ke PPLN. Dalam kasus dugaan pelanggaran etik kali ini, Hasyim dituduh menggunakan relasi kuasa untuk mendekati, membina hubungan romantis, dan berbuat asusila terhadap pengadu, termasuk di dalamnya menggunakan fasilitas jabatan sebagai Ketua KPU RI. Cerita pertama kali ketemu itu di Agustus tahun 2023. Itu sebenarnya juga dalam konteks kunjungan dinas. Itu pertama kali bertemu, hingga terakhir kali peristiwa terjadi di bulan Maret tahun 2024, kata kuasa hukum korban sekaligus pengadu Maria Dianita Prosperiani saat mengadu ke DKPP, tanggal 18 April tahun 2024. Keduanya disebut beberapa kali bertemu, baik saat Hasyim melakukan kunjungan dinas ke Eropa, atau sebaliknya saat korban kunjungan dinas ke Indonesia. Kuasa hukum lainnya, Aristo Pangaribuan menyebutkan bahwa dalam keadaan keduanya terpisah jarak, terdapat upaya aktif dari Hasyim, secara terus-menerus, untuk menjangkau korban. Hubungan romantis, merayu, mendekati untuk nafsu pribadinya, kata Aristo. Namun, menurut dia, tidak ada intimidasi maupun ancaman dalam dugaan pemanfaatan relasi kuasa yang disebut dilakukan oleh Hasyim. Pengacara juga enggan menjawab secara tegas apakah perbuatan asusila yang dimaksud juga mencakup pelecehan seksual atau tidak. Pernah dijatuhi sanksi terkait kebocoran data pemilih. DKPP sebelumnya pernah menjatuhkan sanksi peringatan kepada Hasyim berkait dugaan kebocoran data pemilih pada Sistem Informasi Data Pemilih atau SIDALIH KPU RI pada 2023. Sanksi ini tepatnya dijatuhkan pada pertengahan bulan Mei lalu. Selain Hasyim Asyari, 6 komisioner KPU lainnya juga dijatuhi sanksi yang sama, yakni Muhammad Afifuddin, Betty Epsilon Idros, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idam Holik, dan August Melas. Memutuskan, mengabulkan pengaduan pengadu untuk sebagian, menjatuhkan sanksi peringatan kepada teradu 1-7, kata Ketua DKPP, Hedi Lugito dalam sidang yang digelar Selasa, tanggal 14 Mei tahun 2024. Dalam pertimbangannya, anggota DKPPI Dewa Kadewi Yarsa Rakasandi mengatakan,
para teradu seharusnya menindaklanjuti dugaan kebocoran data pemilih dengan memedomani ketentuan Pasal 46 UU Nomor 27 Tahun 2002 tentang Perlindungan Data Pribadi. Isi janji Ketua KPU Hasyim Asyari ke korban asusila. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, DKPP, membacakan surat pernyataan Ketua KPU Hasyim Asyari yang berisi janji kepada Chat, korban asusila. Surat pernyataan itu dibuat karena Hasyim tidak bisa memenuhi janjinya kepada Chat untuk menikahi korban. Adapun janji itu pernah disampaikan Hasyim saat merayu dan maksa korban untuk melakukan hubungan pada tanggal 3 Oktober tahun 2023 di Belanda. Sehingga pengadu, Chat, meminta teradu, Hasyim, untuk membuat surat pernyataan tertulis di atas meterai. Pada tanggal 2 Januari tahun 2024, teradu memenuhi permintaan pengadu untuk membuat surat pernyataan yang ditulis tangan dan ditandatangani di atas meterai, kata anggota DKPP Muhammad Tio saat sidang putusan pelanggaran kode etik Hasyim Asyari, Rabu, tanggal 3 Juli tahun 2024. Dikutip dari kompas.com, berikut isi perjanjian. 1. Teradu akan mengurus balik nama apartemen atas nama pengadu. 2. Membiayai keperluan pengadu di Jakarta dan Belanda sebanyak 30 juta rupiah per bulan. 3. Perlindungan dan menjaga nama baik pengadu seumur hidup. 4. Tidak menikah atau kawin dengan perempuan siapapun terhitung sejak surat pernyataan dibuat. 5. Menelepon atau berkabar kepada pengadu minimal 1 kali dalam sehari selama seumur hidup. Selain 5 poin tersebut, lanjut Tio, korban meminta Hasyim menambahkan klausul yang mengatur konsekuensi apabila janji-janji itu tak ditepati. Klausul tambahan itu mewajibkan Hasyim memperbaiki tindakan yang belum dipenuhi dan membayar denda 4 miliar rupiah. Yang dibayarkan dengan cara mengangsur dalam jangka waktu 4 tahun, ucap Tio. Diketahui sebelumnya, DKPP menggelar sidang putusan atas Hasyim terkait tindak dugaan asusila terhadap Panitia Pemilihan Luar Negeri, PPLN. Rabu, tanggal 3 Juli tahun 2024. Hasyim diberhentikan karena kasus dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, KEPP. Ia diduga telah melakukan tindakan asusila terhadap perempuan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri, PPLN, Den Haag, Belanda. Putusan tersebut disampaikan oleh Ketua DKPP RI Hedi Lugito dalam sidang pembacaan putusan di kantor DKPP RI, Jakarta. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asyari selaku ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum RI terhitung putusan ini dibacakan, kata Hedi dikutip dari kompas.com, Rabu. DKPP RI juga mengabulkan pengaduan seluruhnya dan meminta Presiden Joko Widodo, Jokowi, untuk mengganti Hasyim dalam kurun waktu 7 hari sejak putusan tersebut dibacakan. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan, saya mengucapkan Alhamdulillah dan saya mengucapkan terima kasih kepada DKPP yang telah membebaskan saya dari tugas-tugas berat sebagai anggota KPU yang menyelenggarakan pemilu. Pada teman-teman jurnalis yang selama ini berinteraksi, berhubungan dengan saya, sekiranya ada kata-kata atau tindakan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.